Kereta baru saja ditinggalkan. Kereta ini sekarang berlutut. Tidak ada yang membangun kereta seperti ini. Kilometer per jam. Hal tercepat yang pernah dibangun yang berlutut di tanah. Jepang telah membangun kereta ini selama tahun. Kebanyakan orang tidak pernah mendengarnya. Persen dari jalur ini berjalan melalui gunung keras. Tidak ada jalan lain. Mulai dari juta dolar. Sekarang juta dolar. Masih berjalan. Masih dibangun. Mereka memotong kilometer jalan melalui gunung keras di Jepang. Geologi telah berhenti. Jadwal juga telah berhenti. Kosnya telah terbakar. Mereka terus berjalan. Lebih dingin daripada ruang luar. Ini yang membuat kereta ini berlutut. Satu pemerintah. Satu penanda tangan. Dia menghentikan proyek juta dolar selama tahun. Begitulah cara Jepang membangun kereta tercepat di tanah. Dan kenapa itu tidak pernah berlaku? Jepang memulai kereta bulat. Ia mengubah dunia. Kemudian Jepang bertanya, apa yang berikutnya? Tokaido Shinkansen sudah penuh. Kereta setiap jam. Tidak ada kapasitas lagi. Pemeriksaan geologi dimulai di Alps. Tahun pemeriksaan sebelum sebuah tunnel tersebut diterima. Geologi di bawah Alps Selatan berumur juta tahun. Dan tidak seperti apa-apa yang telah diperjalani oleh peneliti sebelumnya. Meter penerbangan, zon penerbangan, sungai di bawah tanah, tekanan batu yang memusnahkan steel. Mei. Setelah tahun penelitian, Jepang menetapkan penerbangan Chuo Shinkansen. Pembangunan bisa dimulai. Jalan tes Yamanashi pertama. Kilometer penerbangan rel maglev. Dibina untuk menunjukkan segalanya. Metode penerbangan Austria baru, penerbangan, tekanan batu, sungai di bawah tanah. Kilometer penerbangan tes. Jam setiap jalan penerbangan. Penerbangan, tekanan, sungai, batu, jam setiap hari. Tunnel pilot diperbaiki dulu. Mengisi batu sebelum mesin utama berkomitmen. Jalan penerbangan harus tepat di milimeter setiap kilometer. Laser cek. Setiap bagian. Figur koil yang terikat di kedua lantai. Levitasi, guidance, propulsi. Semuanya dalam desain koil satu. Motornya tidak di dalam kereta, tapi di dalam jalan. Kilometer motor listrik. Kilometer jalan kabel. Setiap koil terikat. Setiap sensor terhubung. Sebelum satu kereta bergerak, sistem propulsi membutuhkan kekuatan frekuensi berbeda. Substasi terhubung dibina hanya untuk mendukungnya. Pusat kontrol mengawasi setiap koil, setiap sensor, setiap milimeter posisi kereta bersamahan. Kereta ujian pertama tiba pada tahun. Tidak ada kereta terlihat. Tidak ada kabel, tidak ada pantograf. Sebuah kapsul yang dipasang untuk berlutut. Tidak ada kereta yang menyentuh jalan. Tidak ada kabel atas untuk kekuatan. Semuanya tentang kereta ini melepaskan setiap peraturan teknologi jalan kereta. Levitasi pertama. Koil serikat. Kereta berlutut. Sentimeter. Berlutut dengan kuasa tak terlihat. Desember. Kilometer per jam. Rekor dunia baru. Pada ujian kecepatan pertama mereka, 1.000 orang menerobos kereta ujian sebelum seorang penumpang komersial menerobos. Jepang mencoba segalanya. Oktober. Tanah jatuh di garis asli. Kilometer. Proyek jalan kereta terbesar di sejarah. Shinagawa ke Nagoya. Kilometer. Kilometer dari itu di dalam tunnel. Stasiun baru berada di bawah stasiun bulat kereta. Pembangunan tanpa menghentikan kereta di atas. Lintas diafram pertama. Lintas bertahan konkrit berterusan dibina sebelum penyelidikan dimulai di dalam. Meter dalam. Di bawah stasiun jalan kereta. Di tengah Tokyo. Tanpa delay. TBM dikumpulkan di bawah tanah. Terlalu besar untuk diturunkan. Sebagian demi sebagian di atas. Meter luas, meter panjang. Ton, potongan dis tungsten carbide di depan. Mesin itu berkembang 2 meter setiap hari melalui tanah urbana. Di atasnya, rumah, kedai, orang yang tidak merasakan apa-apa. Satu lingkaran konkrit dimasang setiap menit. Segmen setiap lingkaran. Kilometer setiap kilometer. Tanah yang dikumpulkan berjalan kilometer ke atas. Kemudian, truk, kemudian penyimpanan. Tidak berhenti. Tanah urbana menjadi batu alpina. TBM terlambat. Dis tungsten carbide dimasang setiap meter. Mereka harus digantikan. Menggantikan karbit membutuhkan masuk ke dalam kambing tertekan di depan tanah. Salah satu pekerjaan paling berbahaya dalam konstruksi.
Tanah pilot memotong meter ke depan. Membaca geologi sebelum mesin utama datang. Meter survei yang membosankan di depan wajah. Jepang menciptakan teknik ini untuk tanah ini. Geologi ini gagal. Batu alpina juta tahun yang lalu. Rusak, tidak bisa diprediksi. Tidak seperti model lain. Redesain kecemasan. NATM menggantikan TBM di bagian terburuk. Delay 3 tahun. NATM di Alp. Lebih lambat, lebih mahal. Tapi metode satu-satunya yang dianggap oleh geologi. Meter ke atas. Tekanan batu memusnahkan tunnel seperti pisau. Insinyur menciptakannya. Di mana tekanan batu mencapai. Ribu batu berbentuk tremia. Kemudian shotcrete. Kemudian bolt batu. Kemudian shotcrete lagi. Sungai di bawah terjumpa dengan jauh. Tenggelam, terbuka. Sungai berjuang terus. 3 jenis tunnel boring yang digunakan dalam satu proyek. NATM, TBM Shield, dan drill blast konvensional. Geologi memaksa setiap perubahan. Liter setiap menit dipompa dari tunnel Alp Utara. Setiap menit pembangunan. Batu alpina yang dikuburkan di tempat itu digunakan sebagai agregat konkrit di atas tunnel. Sebuah penutup konkrit yang dikuburkan di belakang pembangunan. Setiap bagian meter membutuhkan 3 hari. Meter kuda vertikal yang dikuburkan melalui gunung untuk ventilasi dan akses kecemasan. Kontrak konstruksi yang berbeda. Semuanya berjalan bersamaan. Satu proyek, tempat yang berbeda. Stasiun bawah tanah dikuburkan dari batu solid. The Kofu Cavern. Lebih besar daripada stasiun yang dikuburkan. Tidak ada kolam yang mendukung atas tanah stasiun. Angka-angka batu yang dikuburkan meter ke dalam gunung. Sebuah stasiun penutup yang dibina di dalam kawasan batu. Meter di bawah tanah tanpa cahaya natural. Tunnel selesai. Sekarang bagian yang paling sulit. Pintu penutup harus dimasang dengan akurasi milimeter di seluruh kilometer. Setiap bagian penutup diselidiki dengan laser. Toleransi milimeter di seluruh meter. Tidak ada kecuali. Pintu penutup di dalam U-shape dan setiap pintu penutup memiliki koil. Kereta terbang dengan berinteraksi dengan koil yang tidak pernah ditentukan. 7.000 koil individu dimasang di dinding pintu penutup. Semuanya diposisikan dengan tangan. Mesin berada di bawah tanah, bukan kereta. Kilometer motor listrik terkumpul di dalam konkrit. Pintu penutup 25 meter dibentuk di dalam tunnel air selama 3 tahun. Dibangun untuk masuk ke tunnel di kilometer per jam. Masuk ke tunnel di 500 km per jam menciptakan dara yang kuat. Sistem tekanan kabin menghindari pencederaan telinga. Di dalamnya, kelihatan seperti kereta lain. Insinyur yang menjadikannya luar biasa telah disembunyikan. Sensor setiap kereta. Setiap sistem dikendalikan. Setiap anomali yang diberitakan real-time ke pusat kontrol. Pertama kali ujian, kecepatan berjalan. Setiap sensor diperiksa. Setiap sistem diperiksa sebelum kecepatan dipasang. Di bawah 160 km per jam adalah tiris. Di atas 160 km per jam adalah tiris. Kereta berlutut otomatis.